Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam Sapa Malam Gembala. Sudah 1 minggu vakum dan puji Tuhan pada malam hari ini di hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 kita boleh memasuki Sapa Malam Gembala yang ke-161. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Apakah kita juga bisa selalu memuji nama Tuhan? Untuk bisa memuji nama Tuhan, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita adalah sebuah anugerah yang besar dari Sang Maha Kuasa, Yesus Kristus yang kita puja. Dan tentu saja, saudara dan saya punya kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih untuk pemeliharaanmu ya Tuhan, nafas hidup dan kekuatan serta kesehatan. Bila malam hari ini kami boleh kembali memulai Sapa Malam Gembala, Engkaulah yang menjaga keberlangsungannya. Tuhan, siapkan kami pada malam hari untuk menyambut firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menguasai kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini dibacakan dari Keluaran pasal 22 ayat 18 sampai dengan 20. LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana Peraturan tentang Dosa yang Keji. Demikian firman Tuhan. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Allah di sini huruf kecil, ilah, yaitu Allah yang bukan Tuhan. Sehingga mereka yang persembahkan korban bukan kepada Tuhan harus ditumpas. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah kekejian. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita jelas memahami bagian yang kita baca, maka kita harus melihat konteks firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kali ini berbicara tentang hukum yang terkait dengan hukum Taurat yang pertama dan yang kedua. Masih ingat? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, bla 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 bla, jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. 1 dan 2 ini. Ya, sehingga kesimpulannya sebetulnya berbicara tentang bagaimana seharusnya seluruh umat manusia hanya menyembah Tuhan, huruf besar semua, Tuhan. Terjemahan dari YHWH. Orang Indonesia menyebutnya Yahweh ataupun Yehuwah. Orang-orang Israel ketika menjumpai tulisan YHWH, mereka membacanya sebagai Adonai karena menghormati nama Allah. Tapi yang jelas, penghormatan, penyembahan hanya kepada Tuhan. Namanya adalah YHWH. Nah, ada beberapa praktek keagamaan di suku bangsa sekitar yang bisa mengalihkan umat perhatiannya kepada ilah lain, bukan kepada Tuhan. Yaitu apa? Yang pertama, kehebatan para orakel, para peramal perempuan, dan juga para penyihir dalam tanda kutip ya, mereka mampu memberikan keajaiban ya, perempuan juga. Nah, di masa itu perempuan bertugas sebagai orakel dan juga penyihir.
ya, dalam agama-agama tertentu. Laki-laki paling banter hanya sebagai pemimpin agama, bukan sebagai penyihir ataupun orakel tadi. Mereka bisa menghadirkan hal-hal yang gaib. Bahkan melalui mereka ada perantara kesuburan. Demikian juga kemenangan, kejayaan. Mereka hadir sebagai perwujudan dari ilah-ilah bangsa asing itu. Kemudian selain ada penyihir-penyihir itu, yang kedua ada praktek liturgi penyembahan kepada Allah asing. Praktek liturgi apa? Praktek liturgi persetubuhan dengan binatang. Dikatakan di sana tidur dengan binatang. Ada bestiality, ya, persetubuhan dengan binatang. Demi apa? Demi terciptanya kesuburan, kemudian adanya panen, ya, kemudian juga terhindar dari bencana. Nah, lalu praktek-praktek seperti itu dilakukan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah praktek liturgi pengorbanan, liturgi persembahan kepada allah-allah asing, yang juga dalam tingkat yang kejam itu mempersembahkan anak-anak dari keluarga-keluarga tertentu, ataupun juga perempuan-perempuan yang masih perawan, persembahan kepada allah-allah asing. Tiga hal ini yang kemudian bisa mempengaruhi orang Israel terhadap praktek-praktek persembahan kepada allah-allah asing. Nah, karena praktek ini bisa mengalihkan iman umat, maka dia dianggap sebagai sebuah kekejian yang harus menanggung hukuman mati, karena mengalihkan penyembahan kepada Tuhan Yahweh, YHWH, Yehuwah, kepada Allah asing. Makanya judulnya, atau lebih ditekankan, ini sebuah kekejian. Dan prakteknya di abad pertengahan, ketika mulai marak penemuan teknologi, bahkan para penemu, ya, para pemikir-pemikir yang menyampaikan hal-hal yang berbeda dengan ajaran gereja, mereka sering dianggap ahli sihir yang harus dihukum mati. Nah, ini sebuah kekeliruan. Kemudian ada juga beberapa praktek bestiality, persetubuhan dengan binatang, tetapi bukan terkait dengan agama, tapi penyimpangan seksual yang harus diobati, bukan dihukum mati. Ya. Jadi ketika hal tadi, kenapa hukumannya mati? Karena terkait dengan mengalihkan penyembahan kepada Tuhan digantikan kepada ilah asing. Itulah yang memberatkan sehingga harus dihukum mati. Sedangkan hal yang lain kita harus teliti. Tidak setiap orang yang dikatakan penyihir harus dihukum mati. Padahal mungkin kalau Bapak Ibu kembali ke masa itu membawa HP misalnya, ini sebuah sihir, atau kemudian bisa membawa hal-hal yang aneh-aneh di masa lalu, itu bisa dikatakan sihir. Saudara bisa ditangkap karena kehilangan konteks. Konteksnya adalah mengalihkan kepada Tuhan. Nah, meskipun semua yang dikatakan misalnya bestiality itu dosa, tetapi tidak lagi dengan konteks yang sama pada waktu itu, sehingga bukan hukuman mati seharusnya. Dia harus diobati, harus disembuhkan. Bagaimana supaya dia bisa tidak lagi melakukan hal yang najis, yang jahat itu. Pelajarannya apa? Sahabat GKI Gendut Indah, mari kita setia kepada iman kita. Walaupun tidak ada ancaman hukuman mati, tetap setia. Setia, lakukan yang baik, lakukan yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan menuntun kita, Tuhan menolong kita, tetapi saudara dan saya harus mau melakukannya. Ada tugas dari Allah, ada kemampuan dari Tuhan, tapi yang melakukan semuanya itu adalah saudara. Kalau saya katakan belajar untuk melakukannya, itu bukan berarti saudara punya kekuatan sendiri, tetapi bersandar kepada Tuhan, sehingga di dalam jatuh bangun kita untuk melakukan kehendak Tuhan, disitulah Tuhan menghargai kesediaan kita untuk melakukannya, bahkan kadang-kadang dengan kejatuhan kita. Percayalah, Tuhan menerima,
Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan tolong supaya kami tetap setia melakukan kebenaran, melakukan hal yang baik, karena itu yang Engkau inginkan. Meskipun tidak ada ancaman hukuman mati, tetapi kami tetap mau melakukannya. Kami mau memuliakan nama Tuhan, bukan ketakutan karena ancaman, tetapi karena kami tahu Engkau Allah yang baik, yang ingin agar kami hidup dengan baik. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat yang tadi. Kidung Jemaat 161 kita nyanyikan bait yang keempat dan yang kelima. Segala kemuliaan. Sampai berjumpa di esok hari, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.